video pembelajaran fisika bersama saya Lohmadi Widyasuti. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai vektor. Kita langsung aja ya. Apa sih itu vektor? Jadi di bagian pertama, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai besaran dan satuan. Jadi di sana ada besaran vektor. Masih ingat nggak kalian? Nah, jadi besaran vektor itu merupakan suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, jadi ada beberapa dari besaran yang termasuk dalam vektor. Contohnya misalkan ada vektor perpindahan, ya, ada vektor gaya, kecepatan, ada momentum, ada nanti kecepatan, ya. Jadi masih banyak lagi besaran-besaran vektor, ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Nah, bagaimana sih cara menggambarkan vektor? Jadi vektor secara geometris, vektor itu digambarkan dengan ruas garis, ya. Jadi perhatikan ini. Ya, misalkan pada pangkalnya ini kita sebut dengan A, titik pangkalnya adalah titik A, terus pada ujungnya itu adalah B. Nah, jadi kita bisa pada garis ini, vektor ini, kita bisa lambangkan dia dengan vektor AB. Kita baca dia adalah vektor AB. Ya, di mana panjang garisnya ini adalah mewakili besar atau nilai dari vektor itu sendiri. Ya. Sedangkan untuk anak panahnya ini itu mewakili arah dari vektor tersebut. Seperti itu ya. Nah, jadi misalkan di sini adalah panjangnya ini adalah 10 cm. Gitu misalkan ya, 10 cm. Oke, dengan membentuk sudut 30 derajat gitu misalkan. Nah, jadi nilai atau besar dari vektor itu adalah 10 cm. Sedangkan arahnya itu adalah 30 derajat terhadap sumbu X gitu. Itu ya. Oke, nanti sebelum lanjut kita akan berikan contoh soal ya. Nah, ya contoh perhatikan ini. Ya, ini perhatikan. Jadi sebuah vektor O, ini O, S ya, terletak pada koordinat kartesian ini. Ya, kalian perhatikan. Jadi kita bisa anggap satu kotak ini adalah satu satuan, atau misalkan tergantung dari soal, nanti misalkan satu kotak itu bisa mewakili 1 cm seperti itu. Ya, kembali lagi tergantung dari soalnya. Nah, jadi untuk menentukan vektor satuannya, itu kita bisa menggunakan sama ini. Bahwa vektor satuan itu dinyatakan dengan I dan J. Jadi yang I itu yang mana? Yaitu adalah vektor yang berada pada sumbu X. Sedangkan J itu pada sumbu Y. Nanti ada misalkan K itu pada sumbu Z. Ya. Kalau dia vektornya 3 dimensi, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita tentukan dulu X sama Y-nya. Untuk arah X-nya berapa kotak dia? Ini misalkan ya, ini kan vektornya. Nah, seperti sini kan. Kita bisa hitung arah X-nya ini kan. Arah X-nya ini ke kanan ini. Itu kita hitung 1, 2, 3. Jadi, 1, 2, 3. Itu adalah X-nya. Ya, nilai dari arah sumbu X-nya. Sedangkan untuk Y-nya, itu dari sini. 1, 2, 3, 4. Jadi, untuk X-nya kita bisa ganti. X-nya kita ganti 3, Y-nya kita ganti 4. Jadi, vektor OS itu merupakan vektor satuan, yaitu 3I ditambah dengan 4J. Kita bisa melambangkannya seperti itu. Ya. Nah, kita mencari sekarang berapa sih besar dari vektor OS ini. Jadi, untuk mencari besarnya, ya, kita gunakan persamaan ini, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau kita bentuk, ini kan bentuk suatu sudut ya. Untuk sudut ya. Jadi, yang kita cari adalah sisi miringnya. Ya, kita perhatikan ini. Bentuknya sudut segitiga siku-siku dia. Jadi, kita mencarinya bisa dengan cara menggunakan Pitagoras itu. Ya, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke.
Kita masukkan angkanya, itu adalah X-nya adalah 3, sedangkan Y-nya adalah 4. Ya, 3 kuadrat itu adalah 9, ditambah 4 kuadrat adalah 16. Jadi 9 tambah 16 itu adalah 25. Akar dari 25, 5. Ya. Nah, itu untuk nilai atau besarnya vektor OS itu. Nah, itu kembali lagi. Nah, untuk satuannya gimana? Ya, tergantung dari soalnya. Kalau misalkan soalnya dalam bentuk satu satuan, berarti dia 5 satuan. Kalau dia soalnya misalkan satu kotak itu mewakili 1 cm, berarti dalam satuan cm. Itu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor. Jadi, vektor hasil penjumlahan dan pengurangan itu disebut dengan vektor resultan atau resultan vektor. Ya, bisa ditulis dengan R. Nah, jadi di sini untuk penjumlahan dan pengurangan vektor itu bisa dengan tiga cara. Itu yang pertama dengan cara segitiga, itu yang kedua dengan cara jajar genjang, yang ketiga dengan cara poligon. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu mengenai penjumlahan vektor dengan cara segitiga. Nah, misalkan vektor V1 arahnya ke kanan, ya, digambarkan. Terus vektor V2-nya itu ke atas, itu bentuk sudut V2, ya. Nah, gimana cara menggambarkannya dengan cara segitiga? Nah, dengan cara segitiga, yang pertama itu adalah kita gambarkan dulu V1-nya. Ya, misalkan V1 ditambah dengan V2, berarti kita gambarkan dulu V1-nya. V1, vektor V1. Nah, sedangkan untuk V2-nya, ini, pangkal dari vektor V2 kita taruh di ujung V1. Atau menggambar vektor kedua itu mulai dari ujung V1 itu. Ya, sehingga kita tarik, nah, ini adalah V2. Nah, sekarang mana resultannya? Jadi, untuk menggambarkan resultannya itu adalah pangkal P1 ini ketemu dengan ujung V2. Awal ketemu akhir. Ya, kalau digambarkan, nah, seperti ini ya. Ini adalah R-nya. Oke, bisa? Bisa ya? Oke. Nah, ya tadi ini ya. Pelajaran 1, V2. Nah, ini dia R-nya. Oke. Nah, itu. Tuh, saya ulangi sekali tadi. Oke. Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya yang kedua dengan cara jajar genjang. Oke, dengan cara jajar genjang, misalkan V1 vektornya, perhatikan gambarnya, terus V2-nya arahnya ke kanan. Untuk menggambarkannya, nah kita ulangi, ini V1, V2. Nah, ini. Jadi bedanya tadi, kalau dengan cara segitiga, pangkal, ya, ujung vektor pertama ketemu dengan pangkal vektor kedua. Itu kan tadi. Nah, sekarang kalau dia dengan cara jajar genjang, maka pangkal ketemu pangkal, ujung ketemu ujung. Itu ya. Nah, sekarang nyari R-nya gimana? Apakah ke sini? Enggak ya. Jadi kita proyeksikan vektor ini. Ya. Ini dengan sudutnya alfa. Ini adalah proyeksi vektornya ketemu ya dari sini. Ada punya V2, sedangkan di sini adalah V1. Oke. Jadi yang mana pangkalnya nanti ketemu di sini. Oke, nah itu dia untuk R-nya. Oke, bisa ya? Nah, itu untuk jajar genjang. Oke. Nah, nilai dan arah resultan untuk dua buah vektor yang membentuk sudut alfa, di mana yang pertama alfa sudutnya itu tidak bernilai 90.
Jadi A-nya mereng ya, misalkan 30 sudutnya, misalkan 60, 45 gitu ya. Jadi misalkan ada vektor A dan vektor B dengan gajar genjang, ini ketemu resultannya adalah R ditambah A. Itu vektor A ditambah vektor B. Itu ya, R itu sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini. Kalau dia ini cos-nya, ini ya, A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos alpha. Itu ya. Oke. Itu untuk yang sudutnya ini tidak 90 derajat. Tapi kalau dia sudutnya 90 derajat, lurus dia berbentuk segitiga siku-siku ya. Jadi, ya, karena dia cos 90 itu adalah 0, maka R-nya itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat aja. Kalau dia sudutnya sudah 90, tapi kalau belum, kita menggunakan persamaan yang ini. Oke, bisa saja nanti dia vektornya adalah C dengan B, P dengan Q, gitu ya. Misalkan F1 dengan F2, kayak gitu. Berarti kita gunakan persamaan ini. Itu untuk mencari nilai dari resultan vektornya. Untuk yang jajar genjang. Oke? Saya. Nah, oke, kita lanjutkan yang selanjutnya dengan cara poligon. Misalkan ada dua buah vektor A dan B. Ya, seperti gambar. Jadi, ini hampir sama dengan cara segitiga. Ya, yaitu nanti ujung vektor A, kalau misalkan A tambah B, gitu misalkan ya. Misalkan yang dicari adalah A tambah B berapa? Vektor A dan tambah vektor B itu gimana cara menggambarnya? Jadi vektor A tambah B akan sama nilainya dengan B tambah A. Misalkan A-nya adalah 2 cm, gitu misalkan. Kalau kita hitungan biasa, kita pakai ya, A-nya 2 cm, B-nya 3 cm. Berarti 2 tambah 3, 5. Itu sama nilainya dengan 3 tambah 2. Ya, B tambah A. Ya, kalau dibalik kan nilainya sama. Itu ya. Oke, ngerti kan? Oke, kita gambarkan dulu yang pertama, itu adalah B tambah A. Jadi, karena B tambah A, kita gambarkan dulu vektor B-nya. Vektor B-nya, udah. Nah, vektor A-nya sekarang ditambah dengan vektor A. Ingat, di cara segitiga, vektor A ini, titik pangkalnya ini kita taruh di sini. Dari sini kita ke atas, gitu nulisnya. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi, seperti ini. Oke, kalau B tambah A. Ingat, menggambarkan vektor, baik dengan cara poligon, dengan cara segitiga, itu tergantung dari soalnya. Kalau B tambah A, berarti yang kita gambarkan terlebih dahulu adalah vektor B-nya. Baru vektor A-nya. Kalau misalkan A tambah B, nanti gambarkan adalah A dulu, baru B. Kalau misalkan B tambah A tambah C, berarti nanti yang C tambahkan di sini. Seperti itu. Tergantung dari soalnya, seperti itu ya. Jadi, kalau dia segitiga dengan poligon itu hampir sama, ya, hampir sama, tetapi poligon itu digunakan jika vektornya lebih dari 2. Kalau segitiga kita tidak bisa menggunakan vektor yang lebih dari 2. Itu ya. Jadi, maka ini resultannya ya. Resultannya, ini dia resultannya. Oke. Tetap ya, dari B ke A. Oke, itu yang B tambah A. Nah, sekarang untuk A tambah B. Ya, ini A tambah B berarti kita gambarkan vektor A-nya dulu. Vektor A-nya dulu ditambah vektor B. Baru gambarkan vektor B-nya. Nah, maka resultannya ini. Ini ya resultannya. Ya, bentuk gambarnya ini tidak sama. A, B. Ini B, A. Oke. Tapi arah vektor resultan vektornya itu sama. Arahnya sama ya. Berarti kan kedua gambar arahnya sama. Nah, itu dia. Maka benar bahwa
A tambah B akan sama dengan B tambah A. Resultan vektornya maksudnya. Ya, arah resultan vektornya dan besarnya juga akan sama. Itu untuk cara poligon. Ya. Oke. Untuk 3 vektor dengan cara poligon. Nah, ini. Jadi untuk seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk poligon ini biasanya digunakan untuk menggambarkan lebih dari 2 vektor. Itu ya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 vektornya. Nah, kita coba yang 3 vektor. Misalkan A tambah B tambah C, ini akan sama dengan B tambah A tambah C, atau C tambah A tambah B, itu akan sama ya nilai resultannya ya. Oke, misalkan ini akan sama, saya gambarkan yang untuk B tambah A tambah C. Oke, apa duluan? B, kita gambar dulu yang B. Ya. Oke, kemudian vektor A-nya. Kan habis BA. Oke, BA. Iya. Terus kemudian C-nya. C-nya di sini. Dari sini kita mulai. Oke, C. Itu B tambah A tambah C. Seperti itu. Pokoknya intinya itu adalah gambarkan dulu vektor yang awalnya tuh yang mana. Kalau A dulu, gambar vektor A dulu gitu ya. Jadi tergantung dari soalnya. Kalau B tambah A tambah C, berarti B dulu, baru A, baru C. Oke, resultannya. Nah, itu. Dari awal ke titik akhir. Oke, paham? Paham ya? Pengurangan untuk poligon ya, untuk cara pengurangannya, misalkan A, ada vektor A, berarti nanti kalau pengurangan min A gitu, berarti kebalikan dari vektor aslinya. Gitu ya. Kalau misalkan di awal adalah vektornya seperti ini, nanti misalkan A, B min A, gitu misal, B dikurangi vektor A, berarti vektor A ini yang awalnya ke atas, karena dia min atau kurang, jadi pengurang, maka dia nanti arahnya ke bawah. Itu ya. Kalau misalkan, ingat ya, di koordinat itu, kalau kita sepakati, kalau ke atas dia positif, kalau ke kanan dia positif, kalau ke bawah dia negatif, kalau ke kiri dia negatif. Kayak gitu ya. Yang B juga sama. B-nya ke kanan, berarti nanti yang min B itu pasti nih, arahnya ke kiri. Itu ya. Oke? Ngerti kan? Ya. Oke. Lanjut, misalkan A dikurangi B. Berarti vektor A dikurangi dengan vektor B. Oke. Berarti kalau misalkan kita tutup dulu nih, coba kita hilangkan ini dulu. Ya, misalkan hanya diketahui 2A dan B aja, nanti ingat, berarti vektor min ini itu vektornya akan berlawan arah dengan vektor aslinya ya. Jadi ingat, kalau awalnya dia dalam soal itu vektornya ke kanan, berarti kalau dia min ke kiri. Seperti itu ya. Oke, paham? Oke. Nanti kita gambarkan. Nah, ini A min B itu sama dengan A ditambah min B atau min B ditambah A. Ya, sama nilainya. Oke, kita gambarkan. Yang A ditambah min B. Atau A ditambah B-nya berarti sini. Bukan ke kanan, karena dia min berarti ke kiri. Ini ya, B. Jadi resultannya, nah itu. Oke. Nah, untuk yang min B plus A, jadi min B-nya dulu digambar, min B, terus A. Ya, A-nya ke atas. Oke. Maka resultannya, ini ya, kalau ketemu pangkal, ketemu ujung. Hampir sama kan? Ya, sama kan? Nah, sama dia arahnya. Arah resultannya sama, besarnya juga sama. Oke, bisa ya? Bagaimana dengan B min A? B min A itu sama dengan B ditambah min A atau min A ditambah B.
ya, B ditambah min A resultannya. Oke, sedangkan yang min A ditambah B, min A tambah B, maka menjadi ini resultannya, seperti itu. Oke, ya, arahnya juga akan sama. Nah, untuk penjumlahan vektor dengan poligon yang seperti ini, misalkan A tambah B tambah C, ya, ditanya ada gambarnya seperti ini, vektor A, vektor B, vektor C, A tambah B tambah C. Oke, kita gambarkan. A, terus B, vektor B, ingat ya, pangkal dari vektor B ditaruh di ujung vektor A. Begitu juga sekarang dengan C. Tulis di sini. Tuh. Ya, C. Sedangkan resultannya, ya ini. A tambah B tambah C. Itu. Oke. Selanjutnya, untuk yang A ditambah min B ditambah C. Nah, ini maksud saya. Kalau misalkan tadi kan ini B ya, kalau dia min B, arahnya gimana nanti? Ke kiri. Seperti itu ya. Ini. Coba. Oke. A ya ditambah min B berarti ke kiri. Ini jadinya dia. Ya, vektornya. Udah. Min B. Ingat. Terus ditambah dengan C. C-nya ke bawah ya. Maka resultannya, ini dia resultannya. Oke. Ini adalah resultannya. Yaitu adalah A, B, C. Itu. Jadi, untuk penjumlahan dan pengurangan vektor, itu dengan cara menggambarkan, itu ada 3 tadi, ada dengan cara segitiga. Segitiga itu digunakan apabila vektornya itu cuma 2. Itu. Tapi dengan poligon, kita bisa menggambarkan, mencari resultan vektor atau menggambarkan resultan vektor itu lebih dari 2 vektor. Bisa 3, bisa 4, kayak gitu ya. Jadi itu. Oke. Nah, itu mengenai vektor untuk bagian yang pertama. Sampai di sini. Oke. Nah, sampai bertemu kembali di pembahasan vektor bagian kedua. Oke, di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.